Oke, hari ini kita lanjut dengan tutorial ya. Tutorial ini tutorial bab 2 bagian 1. Nah, saya akan bahas dulu yang udah saya tandai ya. Nanti setelah itu kalian silahkan bertanya soal yang mana saja. Ya, kalau sempat ya mau ditanyakan semua soal juga boleh kecuali yang dilingkari merah. Oke, kita mulai dengan pembahasan nomor 8B. Oke, saya crop dulu ya. Sebentar, ini ganti tempat jadi saya agak sedikit adjust dulu. Nanti kalau itu tolong di miss call kalau internetnya nggak stabil. Ini pakai yang di ITB soalnya yang di rumah lagi masalah tuh IndiHome-nya. Kabel bawah lautnya lagi dibenerin jadi nggak bisa full kecepatannya. Oke, periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan A dengan meninjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Oke, soal yang B saya bahas. Nah, di sini kembali ingat kalau turunan itu menyangkut masalah limit. Meskipun limitnya bentuknya khusus ya. Fx tambah H min Fx dibagi H itu H-nya menuju 0. Tapi tetap dia limit. Jadi kalau mau menghitung turunan ini A-nya 0 ya. Kalau mau menghitung turunan di 0, ya ini harus pakai limit kiri, limit kanan. Tapi limit bentuk turunan ya. Bukan limit fungsi. Oke, jadi di sini memang petunjuknya juga suruh meninjau pakai limit kiri dan limit kanan. Oke, kita hitung turunannya di 0. Nah, yang pertama saya hitung dulu limit apa? Aduh, ini kenapa bawa pennya? Sebentar. Gangguan. Bawa pennya tidak keluar. Nah, keluar lagi. Bentar ya, gedein lagi. Oke. Kaku. Nah, saya tinjau sekarang. Secara umum kita lihat bahwa turunan kok nggak keluar lagi? Sebentar, ini kenapa? F aksen 0 adalah turunan di 0. Kita tahu limit definisinya adalah ini F 0 tambah H ya. Kalau turunan di X ya Fx tambah H. Kalau di 0 F0 tambah H min F0 dibagi H. H-nya harus dari kiri kanan 0. Nah, jadi karena di 0, di kiri 0, kita lihat ini. Ada di sini ada faktor 0 ditambah H. Kalau dari arah kiri, H-nya menuju 0 dari kiri. Ini artinya kan dari sebelah sini. H-nya dari sini. Nah, berarti 0 tambah H itu kurang dari 0 ya. 0 tambah H itu kurang dari 0. Jadi nanti pakai aturannya yang ini. Kalau limitnya, ngitungnya limit kanan, H menuju 0 kanan. H-nya dari situ. H-nya 0 kanan. Kita lihat ini ada 0 tambah H. 0 tambah H itu lebih besar dari 0. Karena H-nya dari kanan positif. Jadi seluruhnya ini lebih besar dari 0. Nanti kita harus pakai yang ini. Nah, jadi kita nggak bisa ngitung ini sekarang langsung ya. Harus pakai limit kiri kanan. Oke, saya hitung sekarang. Turunan kiri dan turunan kanannya ya. Notasinya boleh pakai notasi, boleh enggak. Kalau mau pakai notasi turunan kiri kanan gini aja. Nah, gitu ya. Kayak limit kiri kan, ini ada minusnya, ini taruh aja indeksnya 0 itu. Atau kalau nggak mau itu, langsung aja nulis ini.
limit H mendekati 0 kiri dari F. Saya tulis dulu, ini belum dimasukkan fungsinya. Tulis ulang, min F0 dibagi H. Karena H-nya mendekati 0 kiri, ini jadinya 0 tambah H kurang dari 0. Kita pakai definisi fungsi yang sebelah atas. Limit H mendekati 0 kiri. Kalau kalian nggak mau pakai notasi ini, langsung aja nulis ini. Ini turunan kirinya ya. Jadi saya pakai apa? Fungsinya yang atas ya, untuk yang ini ya. Yang ini pakai yang atas. Jadi 1 min X pangkat 3 jadi H pangkat 3 gitu. Paham ya? Ini kan F0 tambah H, ya sama dengan FH. FH pakai aturan yang ini. F ya, sorry. Ini semua G ceritanya. Fungsinya juga G. F dari mana? G gitu ya. Pakai G yang situ. Dikurangi, nah kalau G 0, betul-betul di 0. Ini kan nggak ada variabel H-nya. Di 0 mana yang berlaku? Ini juga. Berarti 1 min bentar. 1 min 0 pangkat 3 gitu ya. Dibagi H. Nah, sisanya tinggal ngitung limit biasa. H mendekati 0 kiri. Satunya habis, tinggal minus H pangkat 3 dibagi H. Kalau saya nggak salah ngitung, limit H mendekati 0 kiri, limit boleh dicoret, minus H kuadrat sama dengan 0. Gitu. Kemudian turunan kanannya. Turunan G di kanan, menuju 0 dari kanan, limit H mendekati 0 kanan, G 0 tambah H, ininya mah sama aja, min G0 gitu, dibagi H. Sama dengan kita lanjut ngitung, limit H mendekati 0 kanan, 0 kanan berarti 0 tambah H-nya positif. Kita pakai aturan yang ini, cos X. Jadi, atau kalau mau GH dulu, yang atas tadi nggak saya gitu kan. H sama dengan limit H mendekati 0 kanan, cos H ya, begitu. Minus G0 mah tetap aja kayak tadi. G0 pakai aturan yang untuk 0 karena bukan limit. Untuk 0 berlaku yang ini. 1 min 0 pangkat 3 juga. Itu 1 min 0 pangkat 3 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0 dari kanan, cos H min 1 per H. Diapakan itu ngitungnya? Rasanya kita udah pernah nemuin bentuk ini. Halo? Pakai rumus yang sering dipakai di trigonometri. Hah? Pakai apa? Halo? Yang limit sin itu, Pak. Nggak, diubah apanya ini? Oh ya, pakai sin gimana ngubahnya? Jangan lupa ini rumus sering dipakai ya. Sin kuadrat cos T plus 1, Pak. Nah, saya ingatnya ini. Setengah min setengah cos 2T. Ini sering dipakai kuadrat T. Setengah ditambah setengah cos 2T gitu ya. Kalau nggak percaya, uraikan aja cos 2T itu sama dengan cos T tambah T. Pakai rumus itu ya, jumlah sudut. Jadi ini apa? Kalau saya punya cos ini, saya ubah dulu menjadi, supaya cocok dengan bentuk ini, menjadi 2 kali, pengennya 1 min, setengah min setengah cos
2T gitu ya. Tuh. Tapi ada min 2. Supaya ini nih, bentuk yang ini sama dengan ini. Setengah kali ini jadi cos. Gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan apa? Jadi apa ini? Minus 2 sin Hah? kuadrat. Min sin kuadrat apa? Dicocokin dengan yang rumus inilah. Setengah H ya. Betul nggak? Iya, Pak. Dua ada duanya, Dua sorry. sin kuadrat. Ya, betul. Min 2 ya. Karena sin kuadrat setengah H-nya menjadi setengah min setengah cos H gitu ya. Dibagi H, ini udah gampang kan? Apa? Kita nongolkan sedikit gitu. Ini mau utak-atik ngitung apa? Limit biasa sin setengah H, bawahnya saya bikin duanya ini ke bawahkan supaya jadi setengah H muncul, minus ini jadi setengah H gitu ya. Nah, yang ini limitnya 1 karena bentuk parameternya sama dan nilainya menuju 0. Jadi sama dengan yang ini yang dibuletin 1, tapi ini limitnya 0, 0 kali 1, 0. Nah, dengan demikian karena kalau kita lihat ini yang tadi turunan kirinya 0, turunan kanannya 0, berarti turunannya ada. Nah, ini sama. Berarti G aksen 0 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja nanya ya. Nanya. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ini Pak, yang itu kan cos H-1 kan Pak? Kenapa min satunya hilang? Hah? Ini cos H-1 nggak hilang, kenapa? Yang minus satunya kemana Pak? Ini ada tuh. Maksudnya di bawahnya Bapak? Di bawahnya disulap. Berarti bingung ya. Disulap jadi yang di sebelah. Saya jelaskan lagi yang ini. Kalau gitu. Ini kita punya rumus sin kuadrat T sama dengan setengah min setengah cos 2T itu ya. Itu jangan lupa rumusnya. Karena saya punyanya cos H, saya sekarang gini. Sin kuadrat setengah T berarti setengah min setengah cos T, betul? Ya. Kalau T ininya 2T. Kalau setengah T ya 2 kali setengah T jadi T. Nah, jadi kemudian kedua ruas saya kalikan 2. Ini 1 min cos T ya, setelah dikali 2 kiri kanan. Kalikan minus kiri kanan, ini kali minus 1, ini jadi min, ini jadi plus. Nah, ini adalah ini. Ya, di sini H, di sini T. Cos T kurang 1 menjadi 2 ini. Jadi ini bukan dari cos H ya. Dapatnya dari cos H min 1 itu sama dengan ini. Gitu. Paham? Paham Pak, paham. Nah, lanjut lagi ya. Mana yang dikasih biru? 18 dulu. Kalau mau saya bahas, ini mah udah bisa gitu. Sepintas dilihat, kita lewat saja gitu ya. Supaya kita ngirit waktu. Nah, saya masukin sini dulu. Komputernya lebih lambat dari saya masalahnya.
Oke, kita taruh di atas. Tentukan semua nilai A agar garis ini menyinggung kurva ini. Nah, kalau garis menyinggung kurva, maka kemiringan garisnya sama dengan turunan fungsi, betul? Di titik A. Oke. Ya, ilustrasinya kalau ini Y gambarnya nggak tahu gimana gitu. Dan ini ada titik A. Terus ini ada garis singgungnya. Garis singgungnya adalah ini. Kita lihat ya, kemiringannya 5 ini ya. Kemiringannya 5. Itu tak lain adalah turunan fungsi ini di titik A harus 5. Ya, jadi saya hitung aja. Jadi Y sama dengan 5X min 9. Kemiringannya sama, saya sebut M sama dengan 5 itu ya. Di lain pihak M itu sama dengan turunan fungsi di titik A ya. Y bukan F, nggak ada F di situ. Nah, saya cari, kalau mau menghitung turunan fungsi di titik A ya, turunkan dulu di titik X. Ya, aksen X dulu. Sama dengan berapa? 2 kali setengah jadi X ditambah A. Y aksen A, turunan di titik A adalah, ini X-nya ganti dengan A. A tambah A, sama dengan 2A. Nah, ini kita samakan. Salah nulis lagi. 2A harus sama dengan 5. A-nya sama dengan 2,5 gitu ya. Oke, mudah. Nah. Nomor 19. Saya crop dulu. Ctrl A, del, Ctrl V. Gedein. Kenapa ya nggak otomatis gede ya? Tiap kali segini gitu. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan oleh ini. Posisinya setiap saat adalah ini. Tentukan posisi partikel saat T-nya 0, sekian, sekian, sekian. Ya, tinggal masukkan aja ya. Yang A dulu. Ya, saya hitung aja. X 0 sama dengan 1 ditambah 3 kali cos 0 ditambah 4 sin 0 sama dengan cos 0 1 jadi 4 gitu ya. Ya, yang lain kalian masukkan sendiri ya. X pi per 4 itu kan istimewa itu sudutnya. Hitung sendiri. Tentukan kecepatannya saat T-nya ini. Kalau kecepatan itu turunan dari posisi ya. Kecepatan setiap saat sama dengan turunan dari posisinya. Kita turunkan itu menjadi 3 cos. Cos jadi min sin. Ditambah 4 cos T. Dengan demikian bisa dihitung kecepatannya saat 0 berapa? Tinggal masukkan aja min 3 sin 0 ditambah 4 cos 0 sama dengan 4 dan yang lainnya ya. Pi per 4 dan seterusnya. Oke, yang A gampang sekali. Buktikan bahwa partikel tersebut bergerak di selang min 4 sampai 6. Artinya X-nya ini range-nya. Kalau sebagai fungsi range-nya min 4 sampai 6 gitu ya. X-nya bergerak antara min 4 sampai 6. Ada yang punya ide? Kalau saya nanya gitu, saya juga sambil mikir dulu. Cuma saya kan udah ngajar ini 30 tahun kali lebih. Jadi ya yang level-levelnya sedang cepet aja gitu mikirnya. Halo, ada yang punya ide? Buktikan bahwa range fungsi ini, range-nya, daerah nilainya, min 4 sampai 6. Gimana? Mau pakai turunan bisa.
Mau Cari maksimum. tapi kita belum belajar mencari maksimum fungsi. Ini bab berikutnya nanti. Gimana? Boleh cari maksimum dulu, tapi jangan pakai yang apa? Penggunaan turunan yang nanti memeriksa tanda f aksennya berubah dari plus ke min gitu. Itu kan belum teorinya. Gimana? Halo. Ada yang bisa? Masa harus dibonusin? Kalau dibilang bonus gitu. Diubah jadi itu Pak, bentuk konstan tadi kali cos X gitu. Idenya kalau gitu sama. Sebenarnya bisa pakai turunan juga ya, tapi bukan yang nanti diperiksa maksimum minimum lokalnya. Yang diubah bentuk konstanta kali cos X gitu ya. Kan kita ada rumus gini kalau nggak salah di SMA tuh. Cos T ditambah B sin T itu bisa berubah menjadi konstanta, saya sebut apa ya, alfa itu ya, cos T min gamma gitu. Dimana ini bisa dicari nih. Oke. Alfanya berapa, gamanya berapa? Kalau nggak ingat ya kita turunin dulu. Saya lupa. Coba kita lihat ya. Kenapa diubah gini? Ini kan bentuknya kayak gitu kan? Sorry, mana? Nggak kelihatan. Jangan itunya yang digeser ininya. Ini nih. Ini kan sesuatu kali cos tambah sesuatu kali sin. Diubah, kita ubah jadi gini. Kenapa? Kalau gini kan kelihatan. Ini kan fungsi cos. Amplitudonya kan kita tahu. Kalau misalkan setelah diubah, ini 7, ini misalkan 1/2 gitu. Nah ini kan berarti fungsi cos aja dengan amplitudo 7. Jadi nilainya antara min 7 sama 7. Karena cos paling gede 1 kan. Ini nggak pengaruh, ini hanya pergeseran fungsi kan. Fungsi cos digeser setengah. Tapi nilainya antara min 7, 7 gitu. Tinggal jadi kita mencari ininya. Tadi saya simbolkan ini alfa. Ini yang gamma sebenarnya nggak usah dicari, tapi ya nggak apa-apa. Nah, coba kalau lupa, kita lihat rumusnya. Kalau cos P ditambah Q atau minus ya di sini. Maunya minus. Ini apa rumusnya? Lupa. Di bab 1 udah saya pampang. Apa? Cos P cos Q plus sin P Cos P cos Q plus sin P sin P sin Q. Betul ya? Ya betul. Sekarang saya sorry. Jangan ini. Saya samain ya ke atas supaya nggak banyak tring simbol. T minus gamma cos T cos gamma tambah sin T sin gamma gitu. Oke. Dari situ saya ini mau nyamakan dengan bentuk ini. A cos. Nanti di sini A-nya di soal kita A-nya 3 ya. A-nya itu 3, B-nya itu 4 nanti ya, nanti aja dimasukkannya. 3 sama 4-nya. Atau mau sekarang juga boleh. Akan menjadi 3 cos T ditambah 4 sin T gitu kan? Berarti saya punya cos. Kenapa jadi alfa ini? Gamma ya. Cos gamma. Sorry. Kemana alfanya ini?
alfa ini alfa itu ya. Ini nih mau saya tulis, ini saya uraikan di bawah. Itu harus menjadi ini soalnya. Menjadi ini. Mana ini mau? Nah, ini. Gitu ya. Jadi saya punya alfa cos gamma sama dengan 3, itu kan? Satu lagi alfa sin gamma sama dengan 4. Bisa dicari nggak alfa sama gammanya? Bisa ya, dari sini kalau saya bagi ruas kiri dibagi persamaan atas dibagi persamaan bawah, enakan persamaan bawah dibagi persamaan atas, sin gamma dibagi alfanya habis, cos gamma jadi tangen gamma sama dengan 4/3. Kemudian untuk mendapatkan alfanya, saya perlunya alfanya sebenarnya. Untuk membentukkan alfanya kita lihat ini. Cos gamma sama dengan 3 per alfa. Sin gamma sama dengan 4 per alfa. Pakai rumus jumlah. Apa? Cos kuadrat gamma ditambah sin kuadrat gamma sama dengan 3 per alfa kuadrat ditambah 4 per alfa kuadrat. Dan ini 1 ya. Kuadrat ditambah 4 per alfa. Ini hitungan saya mungkin nggak efisien, pada muter-muter. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya mah ketemu alfanya. Alfa kuadratnya dikedepankan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi alfanya sama dengan 5 ya. Oke. Nah, dengan demikian soal semula saya bisa tulis ini. Mana fungsinya? Saya kesiniin dikit lah. Timpah nggak apa-apa supaya kelihatan semua. Jadi xt bisa saya tulis sebagai 1 ditambah 5 cos t min tadi gammanya. Gammanya ya nggak, ini istimewa nggak tahu lah pokoknya. Ini ya. Gamma nggak penting karena kita mau nyari range. Gammanya dihitung dari sini tangannya 4/3. Oke, dari sini kan gampang kelihatan. Ini paling gede berapa? 1. Ya. Gammanya nggak penting karena ini hanya menggeser fungsi cos aja. Nilainya tetap ini paling gede 1, paling kecil min 1. Jadi apa? X paling besar 1 ditambah 5. X paling kecil kalau cosnya min 1. 1 dikurangi 5. Ini 6. Ini min 4. Benar nggak range-nya min 4, 6? Oh ya ini udah ada min 4, 6. Begitu. Ya. Serba kaku makanya. Ini mau saya ke atasin lagi supaya nggak saling timpah. Atau udah biarin aja. Paham nggak? Nah, sekarang kalau pakai turunan gimana? Ini kan pakai cara SMA juga udah dikenal. Kalau pakai turunan, mikir dulu sendiri ya. Mikir. Yang udah bisa kalau pakai turunan silahkan diposting, tapi nggak boleh pakai yang gini. Nanti dicari turunan, terus dicari kapan turunannya 0, diperiksa tandanya maksimum di sini, minimum di sini. Itu nggak boleh pakai itu karena belum teorinya. Pakai turunan tapi jangan pakai yang itu. Jangan yang mencari maksimum minimum lokal pakai rumus perubahan tanda F aksen. Oke, saya balik lagi ke soalnya. Nah, dari saya, oh ini ada satu lagi. Wah, satu lagi. Saya crop. Ini komputer lama. Oke, kita bawa ke sini. Kalau mau nanya, langsung ya. Oke. Ih, kecilnya. Ampun deh. Nah,
Tentukan limit berikut apabila F2 gimana nih? Coba gimana? Bentar ya. Bentar. Oke, lanjut lagi. Barusan ada yang perlu. Suara dan slide masih terlihat? Aman? Halo? Aman. Aman, Pak. Aman. Oke. Ini gimana nih? Halo? Saya kasih petunjuk. Ini tuliskan sebagai turunan dari sebuah fungsi. Nah, turunan sebuah fungsi coba kita lihat. Kalau saya punya fungsi hx, turunan dari h di titik a, di titik x juga boleh. Itu kan bentuknya ini. Limit h mendekati 0, f a ditambah h. Jadi kalau ini x ya di sana juga x gitu ya. Kalau a ya a, kalau angka 7 ya 7 gitu ya. Sebentar. Minus f a dibagi h. Ada juga rumus yang lain. Atau saya jangan pakai a lah, pakai x aja umumnya. Biar kelihatan lebih enak. Ini f aksen x ya, ininya x. Ini fx. Atau f aksen x ada variasi satu lagi. Limit t menuju x, lihat di slide-nya ya. Ft min fx dibagi t min x. Yang terakhir tuh bisa bolak-balik, bisa juga gini. T menuju x, ini pembilang dan penyebut saya kali min 1. Bisa juga, jadi kan boleh dikali min 1 pembilang dan penyebut. Jadi ininya ft, pembilangnya kali min 1, ya penyebutnya juga harus kali min 1. Jadi bisa bolak-balik bentuknya. Nah, ini turunan dari fungsi apa di titik berapa gitu. Nah, ini coba yang ini ya. Saya sebut hx sama dengan fx kali gx supaya nggak kelihatan dua gitu. Jadi kalau ini saya sebut si k itu ya, supaya nggak nulis soalnya lagi. Limit x mendekati 2 hx min 12 per x min 2 gitu kan. Nah, gimana itu? Gimana? Halo? Samain dengan yang kanan. Cocoknya rumus yang bawah ya. Ini kan h menuju 0. Ini kan x menuju 2. Jangan keliru dengan simbol t dan x-nya ya. Ini kalau mau h aksen 4 gitu ya, yang kanan dulu saya. Ini kan limit t menuju 4 ft min f4, saya pakai rumus yang ini, dibagi t min 4. Boleh juga, jangan ketipu dengan x ya. Kalau h aksen 4, saya pengen ininya limitnya dalam x itu. Boleh aja semua ganti ini dalam x. Kalau yang 4 ya 4 aja konstan. X min 4. Itu sama aja ya. Jadi jangan itu, yang penting ininya x menuju 4, ininya x kurang 4. Fx min f4 gitu. Ini dikurangi ini. Ini juga ft min f4. Cuma boleh dibolak-balik gitu ya. Karena
pembilang penyebut boleh dikali min 1. Ini menjadi apa nih? Ini pasti berhubungan dengan turunan, karena kalau dihitung, gimana ngitungnya? Kalau dihitung langsung kan penyebutnya 0, kemudian X menuju 2, H2 tuh F2 kali G2. F2 kali G2. F2 4, G2 3. 4 kali 3 12. 12 min 12 0. Bawahnya 0, bentuknya 0 bagi 0. Harus diolah dulu. Nggak boleh jadi taki nggak gitu ya. Nah, gimana? Tapi saya nggak bisa ngolah, fungsi H-nya nggak diketahui gitu secara umum aturannya. Kita lihat di sini. H2 ini udah petunjuk dari saya nih. F2 kali G2 sama dengan F2 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, lanjut gimana? Diturunin bukan Pak? Nggak boleh pakai turunan. Kalau ini apa? Limit X menuju A GX dibagi HX itu pakai aturan L'Hopital gitu ya. Limit X mendekati 0, G aksen X dibagi H aksen X. Nanti di semester 1 ini belum boleh dipakai, meskipun betul. Nanti di soalnya juga ditulis nggak boleh pakai aturan L'Hopital. Tapi ujiannya online ya. Kalau online mah hanya jawabnya aja. Tapi sekarang jangan dipakai dulu. Kalau di ujian kalian pakai, online masih bisa. Kalau soal essay ya nggak bisa. Karena di semester 1 sebenarnya ini belum boleh dipakai. Gimana? Coba saya mau lihat dulu soal yang lebih mudah kalau gitu. Supaya mengantar ke sana. Wah, nggak ada. Sama aja. Nggak ada, sama aja. Coba, saya bikin soal baru ya. Saya punya gini bentuk. Supaya induksinya nyampe. 2. Dulu. Fungsinya saya maunya Fx-nya sama dengan T. Paguyuban. Dulu. T kuadrat gitu aja. T kuadrat min 4 dibagi T min 2. Nah, kalau ini saya tuliskan. Ini, kalau dihitung, mau dihubungkan dengan turunan ya. Sebenarnya dicoret juga bisa kan. Tapi ini nggak mau dicoret. Kalau dihitung, penyebutnya 0, pembilangnya 0. Maka ini merupakan turunan dari sebuah fungsi di titik berapa. Gitu. F-nya itu apa? F-nya nanti T kuadrat ya. Karena saya membentuknya di sana. Tapi katakan T kuadratnya belum tahu. F-nya harus dicari. Ft atau Fx-nya apa? Kemudian dia F aksen di titik berapa. Itu angka semua ini. Fx-nya apa? Ini. Dengan menyamakan ke bentuk rumus tadi. H aksen X sama dengan limit T menuju X Ft min Fx. Saya ulang yang di atas. Ht min Hx dibagi T min X. Dengan demikian ini kita lihat. Ini fungsinya di sini kan. Ini. Jadi, ya kalau di sini bukan X, harusnya T itu. Ft sama dengan T kuadrat, dan ini tak lain adalah F aksen di titik 2. Betul? Paham nggak itu? Bentuk ini tak lain adalah turunan dari fungsi Ft sama dengan T kuadrat, turunan di titik 2. Ini kan turunan di titik X, T menuju X. Turunan di titik 2, T menuju 2. Nah, ngitungnya saya menjadi untuk apa ini?
Ya, jadi saya punya ini ft-nya t kuadrat, f aksen t sama dengan 2t, f aksen 2 sama dengan 2 kali 2t 4. Jadi ini sama dengan f aksen apa? Udah langsung 4. Gitu. Mau dihitung pakai proses limit juga boleh, tapi yang soal di atas kan nggak bisa. Nah, ini juga mau dinyatakan sebagai ini. Ini si limit ini itu sama dengan turunan dari fungsi apa? Sorry. Pakai kata-kata aja. Ini turunan dari hx sama dengan apa? Di titik berapa? Kayak tadi. Samakan dengan yang ini. Kalau yang ini kan tadi turunan dari fungsi t kuadrat di titik 2. Ini yang pasti titiknya x menuju 2 di titik 2. Hilang lagi bolpennya, cilaka. Titik 2. Hx-nya apa? Hx-nya ya ini. Karena aturan fungsinya nggak diberikan ya ini. Fx kali gx. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak percaya, kita lihat kembalikan ke Kalau nggak percaya, kita kembalikan lagi. Kita pura-pura nggak lihat yang atas ini. Coba kalau turunan hx di titik 2, menurut definisi seperti yang di kanan ini, adalah h aksen 2 adalah limit, pakai bentuk yang ini ya, t menuju 2, ht min h2 dibagi t min 2. Jangan keliru, ada x, ada t. Kalau ininya pakai x, ya ini x gitu ya. Kalau t. Ini kan limit t mendekati 2, h fungsinya ini ft min kali gt min h2. H2 adalah f2 kali g2, tadi udah saya hitung 12 dibagi t min 2. Ini sama kan dengan ini. Ya, ini pakai t, di sini pakai x. Nah, kalau udah tahu itu, maka bentar, bawahnya saya hapus dulu buat nulis. Ini tuh kenapa suka tidak benar? Pakai lasso aja lebih gampang. Lasso. Ya. Nah, dengan demikian saya balik tulis si K Hx sama dengan Fx kali Gx. Saya hitung turunannya. Turunan di titik X dulu, F aksen X dikali Gx min Fx kali G aksen X, gitu kan, turunan hasil kali. H aksen 2 F aksen 2 min G kali G2 min F2 kali G aksen 2. Pakai data-data yang diketahui di atasnya. F aksen 2 kali G2. Kita lihat ini datanya. F aksen 2 kali G2, 6 kali 3 18 ditambah 4 kali 5. Berapa tadi? Lupa. F aksen 2, 6 kali 3 dikurangi berapa? F2 tadi. Tinggal lihat di sini. 4 kali 5. Dengan titik-titik. Gitu ya. Jadi soal yang di nomor ini itu intinya adalah menyatakan ini teh turunan dari apa gitu. Nah, setelah
tahu turunan dari apa, kita nggak ngitungnya dari limit ini, tapi dari turunan ini. Setelah saya kenali ini adalah turunan dari fungsi ini, di titik 2, nah tinggal ini diturunkan aja. Diturunkan, dihitung di 2, itu adalah nilai dari limit ini. Ya, ini sama dengan si K itu ya. K. Bingung ya? Ya, dilihat nanti. Iya, Pak. Hah? Enggak? Ya udah kalau enggak. Soalnya kalau diem semua di kelas onsite itu saya kalau lihat matanya bengong gitu, ya bingung gitu. Coba cek dulu. Rifat mana? Iya, Pak. Paham nggak? Nggak. Lumayan, Pak. Mayan mah belum paham. Karena kalau paham itu nanti kalau ditutup atau soalnya diganti dikit bisa nulis sendiri. Ya, kalau mau nanya boleh, mau ya nanti dibaca lagi boleh. Sanya. Mana Sanya? Si Sanya nggak ada ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham nggak? Kenapa, Pak? Paham atau? Masih lumayan juga sih, Pak. Harus ulang-ulang lagi, Pak. Ah. Kalau misalnya diganti angkanya kayaknya masih lumayan kagok sih, Pak. Ya. Kenapa tuh nggak nanya? Adida. Biasanya Adinda, ini Adida. Adida mana? Ya. Paham nggak? Lumayan. Kok lumayan semua? Jadi harus dipahami betul ini nih, penulisan turunan. Kemudian diakur-akurkan dengan soalnya. Gitu. Nah, yang ini kan lebih kompleks nih. Yang PR lebih susah lagi. Saya pilih yang susah. Enggak, yang ini lebih gampang dari yang ini rasanya. Sepintas saya nggak tahu, belum ngitung. Ya udah, nanti kalian coba lagi sendiri ya. Nanti kayak yang PR atau yang diliwat boleh ditanyakan. Sekarang juga boleh ditanyakan kalau yang bukan PR. Pak, saya mau bertanya. Ya? Itu yang sebelumnya turunannya HX, itu bukannya ditambah ya, Pak? Ditambah, betul. Tadi saya ngitung kali ya. Itu Iya. kurang. Duh. Cilaka kalau kuliah. Kalau ujian online saya udah salah jawabannya kalau mengisi. Ya, tambah. Kalau kurang tuh kalau pembagian ya. Oke, makasih. Nah, sisanya silahkan bertanya. Yang mana aja? Kalau nggak ada pertanyaan, udah bisa, ya sudah. Nomor 9 bisa gitu kalian? Jadi ada 3 grafik, yang satu tuh fungsi f-nya, yang satu turunannya, yang satunya lagi adalah turunan keduanya. Bentar. Oh iya, F aksen, G aksen itu kan turunan dari F aksen. G aksen itu F double aksen. Yang mana yang fungsi, mana yang turunan 1, mana yang turunan 2 aja. Bisa nggak? Kalau bisa ya udah saya lewat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dicoba-coba ya. Saya crop ya. Itu dulu. Saya crop. Ini kenapa ya lambat? Harus ganti Core i9 kali. Bentar. Disiapin pertanyaannya makanya. Jadi kalau pertemuannya nggak saya nunggu-nunggu mana pertanyaan gitu. Kalian udah siap nanya yang nggak bisanya. Minggu depan kita KBF ya, tanggal 4 ya. KBF 2. KBF 2 nanti tidak ada soal esai. Diganti soal isian singkat terstruktur. Jadi soal isian tapi beberapa tahap. Kayak soal esai tapi nanti hanya jawaban akhirnya yang diminta.
Oke. Yang mana F? Nah, saya belum tahu. Saya tebak aja ya. Saya tebak dulu. Kalau belum tahu. Ini dicoba. Anggap aja yang F-nya pakai merah. Yang ini. Mungkin nggak gitu? Kalau F ini ya, berarti kita lihat dari yang saya tunjuk sama oleh kursor ini sampai sini turunannya negatif semua ya. Di sini turunannya kan negatif nih, gradiennya negatif terus kan? Ya, negatif terus. Nah, berarti turunannya mungkin nggak yang ini, yang warna apa ini? Teh coklat atau abu-abu? Mata saya kurang bagus. Nggak mungkin ya, karena ini di sini nilainya positif. Jadi kalau F-nya yang merah, kemudian F aksennya yang ini, nggak mungkin karena di interval sini sampai bawah turunannya harus negatif. Ini kan positif nih, dia positif. Kalau ini nilai si F aksen di sini positif, padahal harus negatif. Yang ini mungkin nggak jadi. Sebentar, ini jadi nggak mungkin turunannya. Turunannya yang biru mungkin nggak? Mungkin ya? Mungkin negatif kan? Sampai sini. Sampai batasin. Mana? Ini bolpennya. Kunaon butut ya. Bentar. Sampai batas. Kok nggak bisa ditulisin? Sebentar, saya bingung. Bolpennya nggak jalan. Kita buka dulu. Pasang lagi baterainya. Kumaha kalau nggak bisa nulis. Nggak muncul itu. Nah, ini katakan ini titik A. Dia dari situ harus turunannya negatif. Kalau ini fungsi F-nya yang hijau. Betul ya, negatif. Kita nggak memperhatikan angkanya. Tapi dari sini ke kanan harus positif. Ini masih negatif. Ya, ini kan yang biru masih negatif di bawah sumbu X. Padahal di sini udah harus positif nih turunannya. Jadi kalau yang merah fungsinya, nggak mungkin turunannya yang abu-abu, nggak mungkin juga yang biru. Berarti fungsinya nggak mungkin yang hijau. Karena yang hijau nggak cocok turunannya dua-duanya. Jadi ini saya hapus. Kemungkinan saya tebak lagi F-nya yang ini. Kalau F-nya yang itu ya, kita lihat. Kalau F-nya yang itu, maka kita lihat yang istimewa dulu. Sebentar, ini supaya nggak terlalu banyak coret-coret. Fungsi yang ini kita lihat, di sini turunannya negatif terus. Turunan tuh garis singgung terhadap F ya. Sorry, positif terus. Ya, positif terus sepanjang ini. Sampai sini, ini kan positif turunannya tuh. Positif. Sampai sini. Positif terus. Cocok nggak? Dengan yang mana cocoknya? Kalau F-nya yang abu-abu, turunannya kemungkinan cocok yang mana? Kalau sampai sini baru dilihatnya. Yang hijau ya? Lihat, turunannya kan positif terus. Sampai sini turunannya 0 karena di puncaknya. Turunannya 0. Kemudian di sini turunannya sampai sini negatif. Cocok nggak? Yang hijau terus. Cocok ya? Negatif kan? Kemudian dari sini yang abu-abu turunannya positif lagi. Cocok yang hijau ya? Ini F aksennya cocok. Tapi kita masih mau meriksa, benar nggak ini turunan duanya? Berarti sekarang yang biru betul nggak turunan dari F aksen? Saya hapus lagi yang garis-garis ya. Sampai situ dulu. Paham nggak yang saya maksudin? Sampai F aksen dulu. Jadi kalau F-nya ini,
F aksennya cocok nih yang hijau, kayaknya ya. Itu paham nggak? Siapa yang nggak paham nanya. Kalau saya ambil F-nya yang abu-abu, yang hijau tuh cocok sebagai F aksennya. Kalau nggak paham itu tolong nanya. Karena untuk satu lagi F double aksennya kita mau cocokkan. Bener nggak ini turunan dari F aksen? Kalau enggak, oh berarti salah lagi, F-nya harus yang satunya lagi. Nah, untuk memeriksa apakah yang biru turunan dari yang hijau, kita lihat lagi yang hijau. Yang hijau mulai dari sini turunannya negatif, di sini 0. Ya. Jadi saya mau memeriksa benar nggak ini F double aksen. Mau diperiksa, belum tahu. Benar nggak nih yang hijau itu, yang biru itu turunan dari yang hijau. Coba yang hijau kita turunkan. Di sini dia harus negatif terus. Kemudian di sini harus 0. Ini 0. Ini nggak 0 nih. Ah, di situ. Ini kan turunannya harus 0. Padahal yang biru nggak 0 tuh di situ. Ah, nggak cocok. Nggak cocok. Kalau nggak cocok, bubar. Kita mulai dengan ini sekarang, kalau F-nya ini. Kalau nggak cocok juga berarti soal ini salah. Kalau nggak ada yang cocok. Ya. Coba, kalau F-nya yang biru. Kita lihat. Turunannya yang biru dari sini sampai sini negatif ya. Ini harusnya masih turun ya. Sampai sini negatif. Dari turunannya, nilai turunannya yang biru. Kalau ngelihat turunan biru, karena yang biru tuh saya anggap F-nya turunan itu ya, kemiringan ini. Kemiringannya negatif semua kan. Sampai di sini 0. Jadi yang cocok sebagai turunan dari yang biru yang mana? Yang abu, Pak. Yang abu ya. Nah, ini saya hapus supaya. Ini F aksen. Yang abu sekarang kalau diturunkan lagi jadi yang hijau. Tadi udah kita periksa itu cocok ya. Mouse-nya kemana ngilang? Mouse-nya hilang. Kemana mouse-nya? Mouse-nya hilang. Bingungin ah. Kok ini. Loh, kok nggak bisa di ke bawah ya? Mouse-nya hilang. Sebentar, mouse-nya hilang. Oke, rekamannya udah jalan lagi. Cursornya juga udah sembuh. Moga-moga. Coba pindah-pindah. Oke. Nah, baik. Saya kembali ulangi ini yang biru ini. Coba saya mau lihat sekarang. Geser. Sepanjang interval ini sepanjang interval ini dia negatif. Positif turunannya ya. Ini ya, garis singgungnya yang hitam-hitam ini positif. Cocok ini. Positif. Sepanjang ini positif juga, cocok. Pas di sini mendatar di titik 2, cocok juga. Jadi F dengan F aksen udah cocok. F aksen kalau diturunkan jadi yang hijau tadi udah kita evaluasi di depan, itu juga cocok kan. Jadi urutannya adalah F aksen, F aksen, dan ini F double aksen gitu. Oke, soalnya pada susah kalau keluar di ujian, apalagi kalau gambarnya banyak gitu, nggak sepotong gini. Suruh milih gitu, ada gambar yang benar yang mana antara F aksen, F double aksen. Oke, tapi itu bagus saya untuk. Mau nanya Pak. Iya ya, silahkan. Artinya kalau mau nyocokin dari fungsi awal tuh, yang pertama kita cari kemiringan garisnya itu negatif atau positif, baru dicocokin sama yang turunan nilainya negatif atau positif, Pak. Betul. Kita tebak dulu F-nya yang mana, terus cari kemiringannya. Yang positif sama yang negatif, cocok dengan grafik yang mana gitu. Betul ya.
pertama tapi tebak dulu F-nya. Kemudian dicari F aksennya yang mana sesuai positif negatifnya dari turunan fungsi yang kita tebak tadi. Kasih Pak. Nggak tahu kalau ada cara lain yang lebih gampang. Ada lagi silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan mah langsung saya. Oh, inilah kita bahas ya, menyangkut yang mirip kayak barusan. Pasangkan grafik fungsi f, ini A, B, C, D, E, F ini, dengan yang mana turunannya gitu, di bawah. Coba, yang ke-1, yang A dulu. Kita lihat, yang ke-1, aduh saya harus ambil lagi supaya nyoretnya gampang. Nah, yang ke-1 ini, saya ambil semua aja. Saya paste di sini. Gedein dulu. Terus mari dia. Nah, masuk selayar. Oke. Yang ke-1 kita lihat. Dari sini sampai sini ini berupa garis lurus, berarti turunannya harus konstan. Kita lihat di bawah yang turunannya konstan mana. Ada macam-macam, yang ini juga ada konstanta kan. Kalau konstan kan ini fungsi turunannya mau dicari. Nggak mungkin yang ini karena turunannya ini berubah-ubah kan nilai-nilainya. Kalau ini turunannya nilainya berubah-ubah, ini berubah-ubah, ini berubah-ubah, ini berubah-ubah. Jadi yang turunannya konstan, ini kemiringannya konstan, ya ini kemiringannya sekian. Kemudian ini kemiringannya 0. Kalau mendatar kan 0. Nah ini cocok tuh. 0 semua nilai kemiringannya. Jadi ini untuk yang A kecil. Gitu ya. Yang B. Yang B. Ini kemiringannya konstan, tapi kita lihat ini kemiringannya negatif, positif, tapi konstan satu nilai. Ini negatif lagi satu nilai sepanjang ini. Sepanjang ini satu nilai lagi positif dan nilainya bolak-balik osilasi ya. Karena ini apa? Kemiringannya satu nilai di situ, satu nilai sekian. Satu nilai sekian, satu nilai sekian. Kita lihat mana? Ini yang cocok ya. Ini lihat negatif mula-mula nih. Kemiringannya sekian. Kemudian kemiringannya sekian, positif. Di titik pertemuan nggak ada garis singgungnya karena tajam-tajam. Tajam kan nggak ada garis singgungnya. Jadi di titik pertemuannya itu, di titik batasnya nggak ada semua. Ini berarti cocok untuk yang B. Satu lagi yang saya bahas ya. Saya pilih yang gampang aja, yang F. Saya mau cocokkan yang F. Kita lihat di sini. Kemiringannya di sini hampir tak hingga. Di sini kemiringannya positif, positif, dan 0. Jadi di titik ini tak hingga. Tak hingga, kemudian positif, tapi makin kecil menuju 0. Ya. Dan pas di sini 0, di titik 0, kemudian negatif. Cocoknya yang mana? Yang E, Pak. Yang E ya. Nah, ini. Kemiringannya tadinya tak hingga, kemudian positif, tapi kemudian jadi 0. Kemudian di sini negatif. Nah, begitu. Oke, sisanya sendiri. Mau nanya, Pak. Ya? Yang grafik B sama F tuh kenapa sama-sama bulat kosong yang di situ ya, Pak? Yang grafik Kenapa apa? gak ada yang bulat penuh? Yang D sama F. D sama F. Iya, itu sama-sama bulat kosong, Pak. Ini kenapa kosong? Karena kalau kita punya fungsi, sebentar, gambarnya terlalu jelek. Kalau ada fungsi yang grafiknya tajam-tajam gini, di sini nggak punya turunan. Jangan dibayangkan garis singgungnya yang datar ini, bukan. Kalau tajam,
Garis singgungnya nggak boleh, nggak ada, karena bisa juga ini juga nyinggung. Ini juga nyinggung kalau secara kasat mata. Tapi kalau yang tajam-tajam itu nggak punya turunan. Itu saya buktikan waktu menunjukkan harga mutlak nggak punya turunan di 0. Jadi yang nggak punya turunan tuh yang tajam atau yang nggak kontinu. Kalau gini misalkan. Nggak kontinu itu nggak punya turunan. Kita lihat tadi gambar yang B ini. Yang B kan ini di sini tajam. Di titik ini dia nggak punya turunan tuh. Di sini enggak, di sini enggak. Nggak punya turunan nih. Di titik X sama dengan ini. Di sininya positif. Ini positif tuh. Segini. Sampai batas ini. Gitu. Sampai batas ini. Di titik ini nggak punya turunan. Gitu. Karena ini kan tajam-tajam. Garis lurus, garis lurus. Kalau dia bentuknya agak melengkung, nah baru di sininya ada turunan 0. Gitu ya. Oke? Paham ya? Silahkan, yang mana lagi soalnya? Ini nggak pada nanya nih, kalau matematik B mah hampir semua ditanya. Nomor 21. 21. Oh, tinggal dihitung aja turunan dari ini. Itu mah hitung aja, sebentar. Dulu. Kemudian masukkan sini. Mana? Ctrl V. Oh, ini. Oh, 2 kali. Lambat munculnya. Nah, tunjukkan jika GX ini maka berlaku G aksennya ini. Tinggal dihitung aja turunan dari ini. Cuma turunannya ada mutlak, ya mutlaknya harus dibuka. GX sama dengan X kali mutlak X per 2. Kalau saya buka, yang perlu dibuka mutlaknya. Menjadi X kali min X. Kalau X kecil sama 0. X per 2, sorry. X dikalikan X per 2 kalau X-nya besar dari 0. Sederhanakan dulu menjadi min X kuadrat per 2. Ini X kuadrat per 2. X kecil sama 0. X besar 0. Nah, hati-hati ngitung turunannya. Di 0 nggak boleh langsung diturunkan dari sini ya. Kalau nanti mau ngitung turunan G aksen 0, nggak boleh ngitung yang ini karena masuk di sini. Kalau G aksen itu kan limit. Limit itu menyangkut kiri kanan. Di 0 kiri sama 0 kanan kan beda fungsinya. Aturan fungsinya. Tapi kalau X yang kecil 0, boleh itu. G aksen X itu sama dengan turunkan yang ini kecil 0. Apa tuh? Min 2X per 2. Min X gitu ya. Kalau X besar 0, G aksen X udah boleh. Sama dengan langsung dari sini. Dari aturan yang kedua. Gitu ya. Kalau X sama dengan 0, jangan diturunkan dari sini. Meskipun 0 masuk ini. Kita harus pakai kiri kanan. G aksen 0 dari kiri. Limit H mendekati 0 kiri. Apa? G0 tambah H min G0 dibagi H. Limit H mendekati 0 kiri. GH min G0 dibagi H. Nah, H mendekati 0 dari kiri. Jadi ini G ininya kurang dari 0. Pakai aturan yang atas. Sama dengan limit H mendekati 0 kiri min H kuadrat per 2 dikurangi G0. Kalau G0 betul-betul di 0 dihitungnya. Kalau nilai fungsi di 0 ya nilai fungsi yang ini berlaku 0. Min 0 kuadrat per 2 dibagi H. Hitung dapatnya berapa tuh? H-nya bisa dicoret. Dapatnya H-nya coret tapi masih ada H jadi 0 nanti ya.
turunan kanannya di 0, limit H mendekati 0 kanan, G0 tambah H min G0 dibagi H, limit H mendekati 0 kanan, G0 tambah H jadi GH min G0 dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 kanan. Kalau 0 kanan berarti ininya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, pakainya X kuadrat per 2. H kuadrat per 2 min G0 mah tetap pakai aturan yang atas dibagi H. Hitung, hanya nanti bisa dicoret. Oh, dapat 0 juga. Nah, saya kumpulkan. Jadi, sekarang saya punya G aksen 0, 0. Kita lihat G aksen X ini untuk X kecil 0. G jadi, atau saya tulis ulang. G aksen X jadinya sama dengan apa? Tadi di atas min X. Kalau X-nya kecil 0. Kemudian kalau X-nya sama 0, dia 0. Kalau X-nya besar 0, dia menjadi X ini ya. Besar 0. Nah, ini bisa ditulis sebagai mutlak X kan? Ini kan harga mutlak X. Jadi kita sudah membuktikan bahwa turunan dari ini adalah mutlak X. Gitu aja. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Cuma Pak, nanya boleh nanya 16C, Yang cowok dulu. Cowok belum dari tadi. Berapa tadi yang cowok bilang? 16C, Pak. 16D. D. Mana 16? 16C. Tentukan semua titik pada grafik berikut sehingga garis singgung pada yang turunannya 0 aja. Ini. Sendiri saya kasih petunjuk aja. Jadi dicari H aksennya. Gampang kan? Terus H aksen X sama dengan 0. Kalau ini dicari ini sama dengan 0. Berapa X-nya? Gitu aja. Mungkin ngitungnya nggak bulat angkanya nggak apa-apa. Tapi intinya ya hitung H aksen. Kemudian H aksennya sama 0. Kenapa 0? Karena sejajar sumbu X. Berarti garis singgungnya mendatar. Jadi cari yang turunannya 0. Oke. Terus yang cewek tadi siapa? Yang nomor 22 tapi Bentar, nomor berapa? yang nomor lain 22 Pak. 22. Sebentar. Kok nggak mau scrolling? 22. 22 mah yang Sarosa. Mau 22 mana? Selain yang dilingkarin sama yang udah dijelasin tadi. Nggak mau nanya 2. Nggak mau. Nyoba dulu 22 mah bagus soalnya buat latihan. Nanti boleh ditanya di tutorial berikutnya. Tanya lagi. Latihan dulu sendiri. Karena ini bagus, ini ngutak-ngatik, ininya nggak langsung X gitu. Tapi intinya yang tadi ya. Cuma ya ada model-model, kalau ini ada aturan rantainya nanti ini ya. Yang ini ada kombinasi lah, tambah kurang. Coba dulu sendiri buat latihan. Ngikuti cara yang saya tadi, cuma ini hati-hati ini. Nanti ada rantai di situ. Oke, yang lain lagi dulu. Pak. Ya? Saya masih rada bingung sama konsepnya, Pak, yang tadi tuh. Yang tadi, kalau gitu saya kasih soal yang lebih mudah. Supaya nyampainya konsepnya gitu ya. Itu soal udah pada susah itu. Kalau saya punya gini. Limit H mendekati 0 dari nanti dulu ya. Saya harus ngarang dulu fungsinya. Fungsinya apa ya?
sin X aja gitulah. Nah, saya punya gini. Sin X tambah H, yang langsung dulu definisi aja lah, min sin X dibagi H. Ini sama dengan apa? F aksen X dengan Fx-nya sama dengan sin X. Itu paham nggak dulu? Bahwa kalau ada bentuk gini, ini tak lain adalah turunan dari sin X. Paham nggak? Paham? Paham, Pak. Kalau sekarang ini ditutup sama saya. Tutup ke atas sana. Bandel nggak mau ditutup. Sekarang saya punya gini bentuk. Limit H mendekati 0 sin pi per 4 ditambah H min setengah akar 2 dibagi H. Nah, ini merupakan turunan dari sebuah fungsi. Jangan saya tulis sama dengan dulu, nanti nggak enak. Ini turunan dari apa? Turunan dari sebuah fungsi. Fungsinya apa harus ditentukan? Di titik berapa? Ini. Bukalah yang tadi. Bentuk ini tak lain adalah, siapa tadi, si Rida, siapa yang nanya? Rida, Frida, atau apa tadi ada Rida-Ridanya? Rizda, Pak. Rizda. Rizda. Ya, Rizda. Ini samain dengan sini. Lebih gampang lagi. Gak apa-apa. Ganti sama saya. Sin pi per 4. Maka ini, si ini merupakan turunan dari sebuah fungsi di titik berapa? Fungsinya apa? Hah? Sin pi per 4. Fx-nya apa? Sin pi per 4. Sin pi per 4 mah diturunin hasilnya 0. Ini konstanta kan sin pi per 4? Tapi Pak, di atasnya turunan dari Fx sama dengan apa? Nggak bisa ini. Sama Fx sama dengan sin X. Tapi di titik pi per 4. Kalau yang ini, yang atas, ini turunan dari sin X di titik X sembarang. Itu ya, ini menentukan itunya tuh ini. Ini, sini. Kalau saya ganti lagi. Setengah akar 2. Itu turunan dari yang sama kan? Karena kalau diberikan soalnya kayak gini, saya bisa ngubah. Ini tuh tak lain turunan, tak lain nilai dari sin yang ini. Ini lihat, ini sin X, ini sin X, ini sin pi per 4. Bener nggak tadi setengah akar 2? Setengah akar 2 kan sin pi per 4. Jadi ininya harus sama ya. Apa? Ini dan ini harus sama. Kalau tadi di sini saya nulisnya setengah akar 3. Nggak bisa. Karena setengah akar 3 tidak sama dengan ini. Ya lain lagi persoalannya. Nggak mungkin nggak bisa dinyatakan sebagai turunan. Udah, itu masuk? Paham? Lagi, sekali lagi. paham, Pak. Nggak punya lagi saya. Nanti dulu. Ini. Pi per 4 ditambah H pangkat 3
tambah 1 ditambah H pangkat 3 min T dulu. Ya sama aja nih. Tiga dibagi H. Nah, itu turunan dari fungsi apa nih? Turunan dari fx-nya apa? X pangkat 3, Pak. X pangkat 3. Di titik berapa? Min 1 kurang pi per 4. Min 1. 1 tambah pi per 4. Hah? Di I 1 tambah pi per Pi 4. per 4 tambah 1 ya, gitu ya. Bener nggak? Coba. Iya. Saya mau ngecek bener nggak ya. Ini jadi sekarang kalau bener ini seolah-olah kita nggak lihat. Saya mau ngitung bener nggak turunan dari ini. Betul nggak kalau dihitung hasilnya yang saya lingkari itu. Ini kan coba. F aksen X limit H mendekati 0 Fx ditambah H min Fx dibagi H. Ini rumus ini mah nggak boleh lupa loh. Kalau F aksen di titik pi per 4 tambah 1, bener nggak jadi yang itu? Limit H mendekati 0, apa? Sebentar. Sebentar, ini mau dihitung dulu. Limit H mendekati 0. Jadi ini kalau fungsinya ini tadi nebaknya itu kan X ditambah H pangkat 3 min Fx-nya X pangkat 3 dibagi H. Kalau F aksen di titik pi per 4 tambah 1, tinggal ganti itunya dengan X-nya dengan pi per 4 tambah 1 tambah H gitu kan, pangkat 3. X-nya diganti pi per 4 tambah 1 min pi per 4 tambah 1 pangkat 3 bagi H. Cocok ya? Jadi betul. Jadi nanti ngitung limit ini, kita nggak usah dihitung limitnya. Dari sini aja, diturunin, dimasukin titik ini. Untuk menghitung ini, tinggal menurunkan fungsi pangkat 3, masukkan ini. Boleh ini. Tapi bisa juga dia turunan dari yang lain. Ini bisa juga saya tulis turunan dari Fx-nya saya ambil yang lain lah. Gx sama dengan X plus 1 di titik pi per 4. Itu juga sama aja nanti kalau ditulis kayak gini, ketemunya sama. Ya. Sorry. Pangkat 3 ya. Gitu. Jadi ini bisa turunan dari fungsi ini di titik pi per 4 tambah 1. Bisa juga turunan dari fungsi ini di titik pi per 4. Betul ya? Coba. Pi per 4. Betul ya? Betul. Salah ya? Oh, betul. Coba ini saya mau hitung ya. Jadi nggak yakin saya. G aksen X kan sama dengan limit H mendekati 0. Gx tambah H min Gx dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. X tambah H tambah 1 gitu kan. Pangkat 3 min X tambah 1 pangkat 3 bagi H. Pakainya fungsi yang ini ya. Sama dengan limit H mendekati 0. Sorry. Turunan di titik pi per 4 sama ya. Limit
H mendekati 0, pi per 4. Ini satunya saya tulis di tengah. Min pi per 4 tambah 1 pangkat 3 dibagi H. Sama aja. Jadi bisa dua macam dia. Mungkin bisa macam lain lagi. Oke, itu udah dipahami. Sekarang ada satu notasi lagi. Satu notasi lagi. Untuk soal tadi. Untuk soal yang di nomor 20 berapa tadi. Ada bentuk satu lagi kayak gini. Limit T menuju X. Ft min Fx dibagi T min X. Ini juga definisi dari turunan ya, bentuknya lain. F aksen X. Contohnya, kalau saya punya ini. Limit T menuju pi per 4. Sin T min sin pi per 4. Bagi T min pi per 4. Ini tak lain adalah turunan dari Fx sama dengan sin X di titik pi per 4 gitu ya. Kalau bentuk ininya T menuju pi per 4 pasti titiknya ini. Fungsinya lihat di sini. Ini. Ya. Oke. Sebentar, contoh lainnya gini. Contoh lainnya saya udah kehabisan akal. Pokoknya ada yang bentuknya model gini. Nanti ininya divariasi di soal. Harus dicocok-cocokkan. Kadang-kadang keluar kayak gini. Limit T menuju misalkan apa ya. Harus ngarang fungsi itu susah. Misalkan apa? X apa? Bentar. Ininya misalkan T min 3. Ini menuju 3. Misalkan nggak tahu susah bikin fungsinya. Pokoknya ada definisi satu lagi yang kayak gini. Harus bisa membacanya kalau ada bentuk gini. Oh, itu tak lain turunan dari sin X di titik pi per 4 gitu. Dengan menyamakan ke definisi ini. Ya, dicoba dulu yang nomor itu. Oke. Kalau masih ada yang tanya, silahkan satu soal lagi. Satu soal lagi. Atau mau udahan? Karena saya ada kuliah lagi selanjutnya. 4C dong, Pak. 4C. 4C. Sama ini kayak soal yang tadi. Cuma yang nomor 20 sekian udah kompleks ininya. Ini limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan A-nya. Jadi f aksen dari apa dan di titik berapa. Oke, saya crop dulu ya. Ya itu banyak tuh contoh ternyata. Lupa saya. Ini lambat. Ctrl V gitu. Kenapa ya hari ini lambat? Oke. Di mana nih? Di raka-raka. Pasti pakai rumus yang kedua yang bentuk tadi ini. Limit T menuju X Ft min Fx atas. Ini pembilang penyebut boleh dibolak-balik ya. Karena kalau pembilang penyebut dikali min 1 bentuknya terbalik. Ini tak lain F aksen X. Nah, ini fungsinya mana nih? Nggak kelihatan bentuk gininya ya. Ini dua-duanya plus gitu. Ya, kita bentuk dulu. Limit
X menuju min 2, pasti turunan di min 2 nih. Gitu. Sebenarnya supaya cocok ini T min X, nanti saya gunakan ininya X dikurangi min 2. Ininya saya tambah, dikurangi 0. Nah, dari situ udah bisa nebak harusnya apa. Ingat, ini bisa bentuk satu lagi ya, yang saya bilang dibolak-balik tuh. Ininya tetap, ininya fx min ft bagi x min t. Sama aja kan, pembilang penyebut dikali min 1. Yang ini munculnya yang bentuk kedua ini nih, karena x-nya ada di sebelah depan. Jadi di sini haruslah ini turunan dari fx-nya apa? Di titik berapa? Ayo. Ayo. Itu fx-nya udah kelihatan. Nih, ini. X kuadrat min 2x. Ini kan tak lain. Kalau ini fx, ini f0 kan? Salah. F min 2 ya. Ini kan bentuknya menjadi fx dikurangi f min 2 dibagi x dikurangi min 2. Coba, f min 2 kan 0, betul? Langsung nebak saya bahwa ini pasti 0, ini f min 2. Dicocokkan dengan ini nih. Tan 7x, ininya itu ya. Betul? Kalau nggak yakin, sekarang ini titiknya min 2 ya. Kita rumuskan lagi turunan di min 2 pakai rumus kayak salah satu. Mau yang atas atau yang bawah. Pasti ketemunya bentuk ini. Ini cuma dibalik. Jadi harus direka-reka. Mana yang di minusnya. Mana titiknya. Kalau titiknya kelihatan langsung ini. Turunan di min 2. Bener nggak itu? Nah, harus munculin mana fx-nya, mana ft-nya. Oke, begitu? Ya, udah dihayati dulu. Saya harus tutup dulu karena saya harus nyiapkan kuliah berikutnya. Oke ya. Saya hapus. Mau nanya. Nggak boleh nanya. Bukan Ya. soal, Pak. KBF Matematika tanggal 4. Kalau nggak salah, coba saya lihat ada di WhatsApp kok. Soalnya tanggal 4 kan Senin, praktikum, Pak. Sebentar. Lihat dulu saya. FTSL. Sebentar, rekamannya saya